otak di mana? Selamat datang di acara Talkshow Kesehatan hari ini pada 18 September 2025 dalam rangka Hari Alzheimer Sedunia pada tanggal 21 September nanti dan pada Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional pada tanggal 12 September yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Adin Nur Hasana, spesialis saraf Mars, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mahar Marjono Jakarta, serta jajaran direksi, tim yang bertugas, dan seluruh peserta yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Dr. Ati Puspa, spesialis neurologi, selaku moderator, akan memandu kegiatan ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik. Sobat Otak, kali ini kita akan mendengar banyak tentang seputar Alzheimer. Banyak sekali pertanyaan, pasti Alzheimer itu apa? Dan mungkin ada yang beberapa sudah memahaminya, tapi masih ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih Alzheimer itu terjadi, kemudian apa seputar penyakit seputar Alzheimer, kemudian bagaimana kita mengatasinya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas secara holistik oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Nah, di sini sudah hadir 3 narasumber dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, merupakan ahli di bidangnya. Pertama, kita perkenalkan ada Dr. Asnelia, spesialis Asnelia Devi Cesaria, nama lengkapnya, maaf, spesialis neurologi, subspesialis neurodegeneratif ya dok ya, konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis di bidang neurodegeneratif, neurobehavior, movement disorder, dan neurogeriatri. Apa kabar dokter? Baik, selamat siang dokter Ati, sobat otak semua. Baik. Nah, kemudian kita juga telah hadir juga ada Dr. Anet Rosa, spesialis neurologi. Dan beliau ini adalah di bidang neurotrauma, vertigo, neuroftalmologi, neurologi. Nah, ini nanti akan membahas tentang seputaran vertigo dan lansia ya dok ya. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik-baik. Tapi satu lagi tidak kalah pentingnya nih, yang paling ganteng sobat otak. Dr. Muhammad Rizky, Dr. Gigi Muhammad Rizky yang spesialis sekarang gigi. Dia merupakan dokter spesialis gigi, spesialis sekarang gigi ya dok ya. Konservatif gigi. Beliau ini akan membahas mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut pada pasien Alzheimer. Sehat dok? Apa kabar? Baik. Oke, sebelum memulai hari ini kita akan mendengarkan dari para pembicara. Saya akan mengingatkan dari para peserta atau para audiens ini, kalau memang ada yang menyampaikan pendapat atau masukan atau mungkin pertanyaan, boleh klik komentar di Instagram atau di YouTube. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung berdiskusi. Ini sifatnya seperti talk show, jadi memang kita tanya jawab ya dok ya. Oke. Nah, karena memang menyangkut Alzheimer ini kan memang di dunia ini salah satu yang paling besar sekali ya. Saya ingin bertanya dengan Dr. Asnel dulu ya dok. Benarnya apa sih dok Alzheimer itu, bedanya sama demensia lain? Atau mungkin pikun itu apa nih? Baik, silakan dok. Ya, terima kasih dokter Rati. Ya, jadi mungkin yang terkenal di awam pikun ya, pikun namanya. Jadi lebih familiar ketika ada lansia terus lupa-lupa gitu ya, kita anggap wah udah pikun nih gitu. Ya, tapi untuk gejala gangguan memori yang sering lupa itu ternyata ya memang harus kita telusur. Apakah ini merupakan suatu penyakit ya yang kita namakan penyakit Alzheimer? Ya, biasanya kalau dengan Alzheimer sendiri itu memang sudah terjadi kerusakan di otak. Ya, sudah terjadi pengecilan otak, kemudian ada penumpukan dari protein ya yang tidak normal di otak, sehingga koneksi ya antar sel di otak itu terganggu, sehingga fungsi dari proses berpikirnya terganggu. Ya, sehingga salah satu proses berpikir itu antara lain ya memori itu yang paling banyak dikeluhkan atau paling sensitif dirasakan penurunan dari memori terutama pada lansia. Tapi sebetulnya gejala-gejalanya bukan hanya penurunan memori aja ya, karena proses berpikir itu bukan hanya daya ingat gitu, tapi
mundur tuh ya, kemampuan buat atensi dan konsentrasi terhadap sesuatu, fokusnya berkurang, kemudian gangguan pada kelancaran ya dalam bicara, pengertian bahasa itu juga kurang, tata ruang 2 dan 3 dimensi, jadi bingung ya melihat sesuatu, jadi kadang ini kamarnya yang ini apa yang ini ya gitu, jadi bingung. Ya, terus kemudian yang biasa dikerjakan itu jadinya kesulitan ya untuk melakukan. Nah, jadi itu juga sudah ada gangguan pada fungsi eksekutif kita bilang. Menentukan sikap gitu ya, terus kemudian merancang sesuatu, kadang-kadang itu juga jadinya terjadi kemunduran. Nah, kalau memang sudah terjadi dan sudah memang mengganggu fungsi harian ya dalam kemandiriannya dalam kesehariannya, maka ya perlu kita pikirkan apakah ini masuk ke demensia Alzheimer yang kita masuk. Ya, karena tipe demensia banyak banget tentunya ya, Dokter Ratih. Nah, tadi kan dokter berbicara tentang apa kemandirian ya dok ya. Kemandirian ini termasuk mungkin kebersihan diri, betul ya dok? Betul, betul. Oke, baik. Mungkin saya beralih ke dokter Rizky, boleh ya dokter Rizky? Nah, untuk kebersihan diri ini pada orang-orang lansia, untuk orang Alzheimer ini kan mungkin agak sulit ya dok ya untuk apa mereka. Nah, ini bagaimana dok? Mungkin menyiasati gimana sih kebersihan diri terhadap gigi ya terutama ya terhadap orang tersebut. Nah, kalau untuk di kalau ini kan mudah ya, dan dia sulit yang menjaga dirinya meski kita memberikan edukasi, jadi dukungan dari orang terdekat sama keluarga itu poin paling penting. Jadi kalau menjaga kesehatan atau kebersihan dari orang terdekat, pasti bisa dibantu dari orang-orang sekelilingnya. Orang-orang sekelilingnya ini membantu meningkatkan dirinya supaya jangan sampai kesalahan dari si pasien yang meningkatkan dirinya ini diusahakan 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam tidur. Nah, kadang ada beberapa pasien Alzheimer ini yang menggunakan ini diusahakan orang sekelilingnya membantu melepaskan. Jangan coba untuk menunggu pasien itu sadar sendiri. Lepaskan, dibersihkan di proses itu, dilakukan air supaya jangan sampai terjadi infeksi. Nah, kalau orang sekeliling itu ingin membantu membersihkan, alangkah baiknya ini akan supaya pasien itu dalam kondisi yang paling nyaman, paksakan atau yang juga bisa dipilih pada saat membersihkannya itu akan menggunakan buskan yang paling lembut, waktu yang paling nyaman bagi pasien. Jadi memang sebenarnya sama ya seperti kita gitu untuk mengikat gigi 2 kali sehari, cuma memang karena keterbatasan kemandirian tadi yang dokter Asnel bilang, memang dibantu oleh orang sekitar ya dok ya betul. Nah ini permasalahan untuk gigi ini kan pasien Alzheimer sering kali ya dok ya mungkin agak denial atau mungkin nggak mau nih disikatin gigi itu gimana dok untuk ininya masalah tersebut untuk menyiasatinya. Paling utamakan itu supaya pasien ini sekelilingnya itu orang sekelilingnya itu dalam kondisi yang paling sabar ya, sabar, gunakan bahasa yang mungkin bisa dibantu juga lah dengan musik juga bisa supaya kondisinya makin tenang, makin nyaman. Baru usahakan posisikan pasien itu posisi ternyaman bisa Duduk atau tiduran dok? Duduk. Karena kalau tiduran kita takutnya pasien Masuk ke dalam. takut. Dan pada saat menikah diusahakan kan semua kondisi semua bagian giginya itu bersikat secara maksimal. Ada sikat gigi tertentu nggak dok mungkin yang dipakai atau digunakan? Kalau dari merek ini tidak bisa ya, tapi kalau dari jenis sikat giginya cari yang paling lembut. Mungkin di busnya itu ada kodenya soft. Soft, baru pasta giginya tidak berfungsi. Terserah merek saja, yang penting terdaftar
ya tidak ada benar-benar palsu supaya aman untuk pasien. Kalau untuk yang obat kumur diperlukan juga nggak dok mungkin? Pasien Alzheimer ini kan kondisi habis diminum obat kan mulutnya agak kering. Saya sarankan sih lebih ke Air putih saja ya dok. air mineral, tapi jangan air mentah. Oh ya, biar bisa melalui ketelannya dok. Tidak tidak perlu untuk yang kumur-kumur yang obat atau Karena kan sejenis. dominan obat kumur ini kan jarang yang ditelan ya, habis kita kumur kita buang. Kalau kita mencoba mengedukasi pasien Alzheimer yang untuk membuang, takutnya tertukar malah bermanfaat. Betul. Terima kasih dokter. Juga bermanfaat kalau buat bagian saya karena sebetulnya juga disertai dengan gangguan perilaku kan. Betul. Tadi yang dokter sudah mention bahwa kalau pasien yang nggak mau dengan gangguan perilaku ya penolakan terhadap kegiatan kebersihan gigi ini kan sulit ya. Betul. Seperti tadi saya juga punya pengalaman ya pasiennya kumur-kumur disuruhnya tapi kesulitan pengertian perintah. Atau Jadi disembur ya. dan ditelan gitu. Iya betul. Kalau pasta gigi yang berfluoride tadi boleh ya tertelan. Tertelan nggak apa-apa. Belahnya selama menggunakan jumlah sesuai petunjuk salah. Karena tadi kan saya sebutkan menyikat gigi. Ya. Jangan sampai pasien yang sendirian. Akan kita takutkan yang tidak maksimal kebersihan. Seringnya pasien setiap datang kalau dia sendiri yang melakukan pada saat pengecekan ya, itu terlihat ada beberapa titik yang tidak tersingkat terlewatkan oleh pasien. Karena saya lebih tekankan untuk orang-orang sekelilingnya yang dominan. Kalau untuk pasta gigi anak-anak sama pasta gigi dewasa, nah kan kalau saya baca di label kan saya mungkin sebagai bukan dokter gigi ya dok ya, bisa ditelan nih, maksudnya pasta gigi anak aman untuk ditelan. Nah itu bagaimana dok? Apa mungkin kita bisa menyarankan untuk lebih baik menggunakan pasta gigi anak atau bagaimana? Kalau saya sih lebih prefer tetap menggunakan pasta gigi. Seakan pasta gigi anak peruntukannya untuk masa kalau anak-anak kan transisi dari gigi susu ke gigi. Sedangkan kalau pasta gigi dewasa ini memang peruntukannya untuk gigi yang sudah permanen, jadi lebih maksimal hasil pembersihannya. Dan saya rasa dari posisi duduk pasien itu dibanding untuk peningkatan itu akan jauh lebih maksimal ketika kita mengganti dengan pasta gigi anak. Menarik sekali nih sobat otak ya. Jadi memang kebersihan gigi dan mulut itu penting sekali karena memang itu awal dari semuanya ya dokter Rizky ya. Memang tetap 2 kali seharinya seperti dokter Rizky katakan, kemudian penggunaan pasta gigi tetap pasta gigi dewasa dikarenakan memang peruntukan untuk dewasa lebih optimal dibandingkan untuk anak-anak yang untuk gigi dewasa. Baik, beralih lagi ke dokter Asnel nih dok. Nah untuk demensia Alzheimer sendiri ini umurnya apakah memang harus lanjut atau bisa dong orang-orang sekitar kita masih muda kali ya. Bagaimana nih dok? Muda ya. Muda. Bagaimana dok? Nah, proses demensia Alzheimer ini justru adanya tuh ya proses awal mulanya adalah 20 tahun sebelum gejalanya muncul. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu mendapatkan keluarganya yang sudah dengan gangguan memori ke klinik ya, ketemu kita gitu ya, Dokter Syaraf. Ternyata kalau diusut sebetulnya proses sudah dari 10 tahun sebelumnya. Ya, apakah ada gangguan ringan atau sudah ada proses degeneratif yang terjadi pada otak ya, kemunduran dari otaknya. Nah, jadi sebetulnya usia itu bukan patokan, tapi karena ini penyakit degeneratif, artinya semakin panjang usia, dia semakin mundur. Jadi kemampuannya juga semakin ada kemunduran. Nah, di sini ya justru yang disiapkan justru jangan sampai kita terlambat ya untuk membawa keluarga kita untuk berobat, untuk bertanya tentang bagaimana sih solusinya atau mendiagnosis dulu lah paling tidak. Ya peran prediksi atau peran deteksi dini justru harusnya yang lebih diutamakan ya. Jadi jangan sampai ketemu dengan gejala berat dulu baru kita sih. Walaupun seringnya pada lansia ya pastinya.
sedini mungkin ya dok ya, misalnya ada gejala cepatlah sobat otak ke rumah sakit untuk dicek ya dok ya. Nah apakah Alzheimer ini menurun dok? Apakah Diturunkan. betul Iya. diturunkan? Dia bukan penyakit yang diturunkan, tapi secara genetik bisa. Jadi bukan penyakit yang secara otomatis diturunkan bertahap gitu ya, sesuai dengan alur keturunannya, tidak. Ya, tapi justru faktor resiko apa nih pada pasiennya? Ya, kalau misalnya pada keluarganya sendiri juga ada faktor resiko pemberat, misalnya ada hipertensi, diabetes gitu ya, kolesterol yang tinggi, atau faktor resiko kekentalan darah, gaya hidup yang kurang baik ya, makan yang juga tidak baik, tidak sehat dan tidak gizi seimbang. Nah, ini akan memperberat ya kondisi percepatan terjadinya kemunduran tadi. Ya, karena semuanya kan perannya dari otak nih. Lalu kalau pada Alzheimer sendiri ada gejala-gejala khususnya nggak sih dok? Mungkin kita untuk deteksi seperti itu, atau mungkin dia ada mungkin jalannya jadi berbeda, seperti mungkin dizziness, vertigo, seperti Ya, itu. ini tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa ketidakmampuan melakukan kegiatan yang biasa dilakukan. Kayak dokter Rizky nih, kita sikat gigi kan sebenarnya biasa ya, rutin. Nah, terus ketemu nih dengan sama keluarganya, kok ibu saya sikat giginya Jadi bingung ya ah, dok. jadi bingung, kok pakai sabun muka ya pastanya. Kan ini kejadian di pasien saya. Loh, kok odolnya diganti sama apa yang tubuh muka gitu ya. Nah, itu kalau kita lebih sensitif terhadap keluarga kita, segera deh bawa ke dokter. Jangan-jangan ya ini perlu deteksi dini dari awal, karena kita udah dapat satu gejala yang memang mungkin ke arah demensia Alzheimer. Nah, lansia sendiri kan sering banget ya gangguan keseimbangan itu juga ya. Terus tadi visuospasial gangguannya, jadi tata ruang 2 dan 3 dimensi. Oh, dia jalannya oleng, dia nabrak apa namanya kanan kirinya, benda-benda kok jadinya yang di sebelah kanannya jatuh karena dia merasa tidak lihat atau tidak mengenali benda itu ada di situ, atau dia harus berputar dulu. Nah, itu kan termasuk gangguan visuospasial. Nah, tapi ini beririsan mungkin ya dengan gangguan keseimbangan. Ya, sering dia bilang, aku pusing gitu. Nah, tapi pusingnya tuh seperti apa deskripsinya? Apakah pasiennya itu menyampaikan pusing karena udah ketidakmampuan dalam penyampaian bahasa, mengeluhkannya tidak lengkap, atau tidak bisa mendeskripsikan dengan baik, bilang aja pusing gitu, atau rasa mau jatuh padahal kita udah temukan mungkin ada gangguan keseimbangan. Nah, ini menarik sekali ya dok ya. Jadi memang komprehensif tadi itu tadi ya, lansia terutama untuk kasus Alzheimer ini sobat otak. Nah, ini menarik kalau gangguan keseimbangan sendiri tadi ya dok, kan visuospasial bisa untuk mungkin gangguan keseimbangan. Nah, ini saya beralih ke dokter Anet nih, untuk gangguan keseimbangan pada lansia yang sering terjadi itu apa ya dok? Kebetulan memang saya kan di Rumah Sakit PON ini memeriksa di bagian NONOT ya, neurooftalmologi, neuropatologi. Itu terkhusus untuk pasien-pasien yang dengan vertigo, sebenarnya vertigo, gangguan keseimbangan. Tapi kalau memang kebetulan dapat konsul dari poli-poli neurobehavior atau neurodegeneratif, itu memang banyak lansia ya, lansia dengan gangguan keseimbangan. Nah, mungkin pasien tersebut tidak bisa langsung ngomong gitu, apakah pusing, sakit kepala, karena tampaknya mereka pun juga sudah bingung gitu, mau ngomongnya tuh apa gitu. Jadi ya kita bagaimana menggali dari anamnesisnya, terutama kepada keluarga terdekat sih gitu, kepada keluarga terdekat. Kalau pada pasien-pasien lansia, terutama kiriman dari bagian neurobehavior ya, gangguan keseimbangan, mudah jatuh, seperti limbung, itu banyak sih gitu. Itu banyak. Ada juga yang masih agak lumayan dan mereka masih bisa bilang kalau mungkin goyang atau berputar, itu masih bisa gitu. Banyak, tapi paling sering ya limbung, mau jatuh nggak stabil.
tapi nggak sampai jatuh. Itu sering pada lansia sih. Baik. Kira-kira sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Yang gangguan keseimbangan atau vertigo itu mungkin orang awam sebutnya vertigo, tapi vertigo tuh macam-macam jenisnya ya dok. Ya, vertigo itu sebenarnya kan memang banyak sekali penyebabnya ya, banyak sekali penyebabnya. Terus klasifikasinya juga macam-macam gitu ya. Ada yang posisional, ada yang karena pergerakan kepala, head motion gitu. Ada yang karena dari sentral gitu. Jadi memang penyebab vertigo tuh cukup bervariasi dan cukup banyak gitu. Kalau pada lansia ya, lansia biasanya mereka tuh sudah disertai dengan misalnya ya contohnya ya pasien lansia pasca stroke. Ya, jadi mungkin ada ketidakseimbangan daripada kekuatan daripada kedua otot kaki dan otot tungkai gitu. Jadi akhirnya pasiennya limbung, unsteadiness, dizziness, jadi nggak stabil gitu. Atau mungkin ada diabetes, polineuropati diabetes dengan keluhan misalkan kedua kakinya kebas kesemutan, sulit berjalan atau osteoartritis, kakinya apa namanya ini lututnya sakit gitu. Itu banyak ditemukan pada lansia. Selain itu ada juga beberapa pasien-pasien di luar Alzheimer ya, pasien Parkinson itu juga banyak dengan gangguan keseimbangan, gangguan berjalan. Tapi kalau vertigo sendiri sih, untuk vertigonya sendiri itu biasanya pada lansia banyak post-stroke. Ya, berkaitan dengan posisional terutama. Gitu. Kalau untuk penyebab lain selain tadi stroke, mungkin ada nggak dok? Misalnya dari telinga atau apa gangguan keseimbangannya? Ada. Jadi ada yang kita sering temukan ya vertigo BPPV gitu. Tapi ini seringnya pada pasien yang usianya lebih muda atau post traumatik itu banyak BPPV gitu. Jadi di sini kita periksa dengan pemeriksaan lengkap gitu. Sehingga nanti ini vertigonya termasuk misalkan dizziness atau unsteadiness atau vertigogenik vertigo atau ini masuk yang ke vertigo vestibuler misalkan. BPPV gitu, nanti kita ada pemeriksaannya di sini, pemeriksaan khusus sampai akhirnya nanti dapat ini diagnosanya diagnosa pastinya ini gitu. Oke. Nah, tadi kan dokter Asnel bilang nih, kalau pada lansia khususnya untuk Alzheimer, mereka nggak bisa nih dokter Anet membedakan apakah ini beneran pusing atau ya pokoknya begitulah gitu. Saya pusing lah pokoknya, padahal sebenarnya nggak pusing nih dok. Iya. Mungkin ada teknik pemeriksaan khususnya seperti itu nggak dok? Anamnesisnya harus sabar sih. Karena kalau ditanya terus buntutnya marah. Betul. Gitu. Jadi untuk membedakan apakah dia pusing, goyang, limbung, gangguan keseimbangan, berputar, sakit kepala, berdenyut, tegang, berat, itu semua datang dengan keluhan pusing. Sama ya dok ya. Iya. Jadi ya udah, Otaknya jadi pusing gitu ya. jadi memang harus ditajamkan anamnesis, gimana kita menggali, oh ternyata ini sebenarnya adalah misalnya tension headache atau cervicogenic headache, atau memang dia ternyata memang true vertigo gitu. Dan itu memang agak ya perlu apa ya? Namanya juga nanyain lansia ya, agak perlu mungkin ya. sabar gitu. Tapi memang beda karena memang pada akhirnya kan kalau kita mungkinnya sebagai neurolog kan pada akhirnya kan kita membedakan apakah ini ke arah headache atau ke arah vertigo atau dizziness kan gitu. Ya. Sebenarnya tapi vertigo sendiri itu berbahaya nggak sih dok? Mungkin orang kan banyak bertanya nih dok. Dok saya takut nih dok, nanti takut stroke, takut ini, seperti itu gitu. Gimana dok? Kita mesti pastikan dulu bahwa vertigonya mungkin bukan yang vertebrobasilar insufficiency mungkin ya gitu. Tapi kalaupun misalkan memang dia termasuk vertigo vestibuler gitu, misalkan BPPV atau apa, mungkin bisa kita bilang tidak berbahaya, tapi pasti pasiennya akan merasa terganggu gitu. Karena saat muncul kan Enak ya. menakutkan ya, karena kan berputar, pasti kan dia
apalagi orang tua mungkin dia trauma lah apa gitu, jadi nggak mau keluar, jadi nggak mau gerak kepalanya gitu, jadi nggak berani gerak-gerak kepala gitu, makin nggak digerakin makin Iya ya dok ya. iya, berbahaya sih mungkin enggak. Mungkin maksudnya bukan life threatening, tapi mengganggu sih pasti dokter Ati gitu. Dan memicu adanya suatu pasiennya jadi serba takut jadi. Takut goyang, takut sholat, takut sujud, takut gitu. Karena kalau mereka goyang-goyang gitu, dengan Jadi perubahan bertambah, posisi ya. biasanya ada yang jadi bertambah mutar gitu. Gitu. Memang betul-betul kita harus evaluasi, memastikan apakah itu betul ada sesuatu atau tidak di gerakannya, contohnya ya dok ya. Nah ini khususnya pada lansia ya, menarik sekali ya. Dokter Asnel tantangan bagi neurodegeneratif ya. Iya. Oke, untuk untuk Alzheimer ini sendiri sebenarnya nih dok ya, kan banyak tuh pasien-pasien menanyakan Alzheimer itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok gitu. Nah itu gimana dok? Yang karena kerusakan yang sudah terjadi di otak, kriteria sembuhnya itu apa nih yang kita mesti samakan persepsinya dulu. Jadi dia tidak akan bisa kembali normal seperti sebelumnya gitu ya, pulih. Tapi target pengobatan kita setelah diagnosis tegak itu biasanya ya untuk edukasi dulu ya, menerima kondisi penyakitnya ini apa dan bagaimana sih kita harus bersikap ya keluarganya ke pasiennya. Karena sebetulnya kalau keluarga yang berubah lebih baik ya, cara approach-nya yang bagus, pasiennya ikut berubah juga lebih baik. Jadi targetnya adalah menunda kemundurannya. Nah, kalau ditanya akan menurun nggak sih gangguannya, makin parah nggak? Iya, ya karena dia degeneratif ya, berjalan sesuai usia. Jadi yang PR kita bersama adalah menunda progresivitas penyakitnya. Nah, bisa dari kegiatan, bisa dari support keluarga. Cara tadi ya Dr. Rizky bilang supportnya seperti apa? Menemaninya, mengajak berkegiatan. Kemudian ya satu lagi mungkin obat yang kita gunakan yang tepat buat pasien. Ya kebayang nggak sih kalau misalnya tadi ya pasien Alzheimer plus vertigo yang nggak mau gerak gitu, jadi mau gerak aja takut, jadi dia cuma diam aja gitu. Nah, makin nggak ada kegiatan aktivitas, ya, makin turun kemampuan kognisinya. Memang inilah dari caregiver ya dok, dari orang-orang sekitar keluarga ini yang memang betul-betul berperan penting ya dokter Asnel ya untuk penata laksanaan si pasien-pasien tersebut ya. Kemudian dokter Rizky kan banyak ya kasus-kasus yang Alzheimer sebenarnya nih yang dengan gangguan gigi dan mulut karena memang tadi untuk kemandirian terganggu, keterbatasan untuk dia tidak mau disikatkan gigi juga. Nah, kita nggak tahu nih dok nih, apakah sebenarnya giginya bermasalah atau nggak sakit gigi atau enggak. Itu membedakannya seperti apa sih dok? Ya nih, sakit nih mungkin gimana dok? Mungkin dari dokter gigi Rizky. Nah, untuk pasiennya atau keluarga sekitarnya dia bisa mengidentifikasi. Yang pertama pasti terlihat gejala paling umum itu makannya kurang, nafsu makan kurang. Karena kan kalau sudah sampai tahap infeksi, biasanya kan akan memberikan reaksi nyeri, sakit, sedangkan si pasien ini susah untuk menyampaikan bahwa dia itu ada keluhan. Jadi orang sekitarnya kan bisa lihat dia makannya dari porsinya mengecil atau baru yang kedua mungkin nampak ya tanda-tanda si pasien ini memiliki reaksi entah dia tegang atau merintih, berdebar, kesulitan tidur, tiba-tiba malam. Nah kalau pasien tidak ada sakit, mungkin kita bisa lihat satu lagi yaitu dari aroma atau bau mulutnya kan agak sedikit berbeda. Nah itu merupakan salah satu tanda bahwa ini ada masalah di. Oke, baik. Jadi memang salah satu ini ya dokter Asnel berarti ya. Jadi orang yang tidak mau atau nafsu makannya kurang itu berarti mungkin ya kemungkinan ada masalah juga nih di rongga mulutnya, entah itu infeksi gigi atau mungkin yang lain ya dok ya. Nah, ada tips-tipsnya sendiri nggak sih dok misalnya menghadapi ya tadi ya kesulitan mungkin untuk membuka mulut gitu kan, tadi kan dokter mungkin tadi bilang ditenangkan dulu nih dok gitu, cuman saya pernah juga nih dok ada
kasus yang Alzheimer, saya konsulkan ke dokter gigi juga, sama sekali tidak membuka mulut. Padahal dia sudah memang kelihatan sama keluarganya itu kesakitan sekali nih dok ininya. Terus udah banyak bolong-bolong juga kalau pada saat dia lagi membuka mulut. Nah itu pada saat ke dokter gigi nggak mau buka mulut sama sekali. Nah itu gimana dok? Pernah nggak menghadapi kasus seperti itu? Gimana tuh dok? Berbeda-beda ya kasusnya, Baik. dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan masih dilakukan alat bantu lah, disertai dengan teknik-teknik khusus dan dengan catatan sudah dapat dengan pasien keluarga. Dan kalau kondisi berat, yang pasiennya benar-benar ada kondisi yang kritis, contoh ada kemungkinan yang sudah sampai bengkak, jadi masih menolak, mungkin bisa itu dengan bantuan anestesi supaya posisi pasien ini bisa lebih rileks dan pengerjaannya bisa lebih maksimal. Karena apabila infeksinya sudah menetap dan memberikan dampak yang sangat-sangat negatif, pasien dalam makan sudah sangat minimal, itu sudah termasuk urgensitas tinggi untuk melakukan tindakan secepatnya mungkin. Ya, Ini berarti dengan bantuan anestesi lokal atau ke anestesi aja dong. Oh, sampai di Ada kamar sebenarnya operasi ada ya, Dok, sampai ya? pasien yang sampai masuk Wow. operasi karena kooperatifnya itu benar-benar minimal. Jadi dia komunikasinya minimal. Pasien ini nggak mau ngomong sama sekali, cuma bisa mengucapkan satu kata saja, dikasih tidak ada respon. Mau buka mulut nggak mau, meskipun dibujuk, ada paksaan dari pihak keluarga juga tidak mau, dipasangkan alat dia lepaskan sendiri. Sama pasien gitu ya dok ya mungkin. Ya sering itu kita dapatkan pasien Malah dengan Alzheimer. malah alatnya mungkin ya dok ya. Kalau pekerjaan Iya, kalau soalnya. pengerjaan gigi contohnya kayak kan menggunakan jarum kan tidak boleh berhenti kan di tengah-tengah. Takut kita kan tertelan ke cucuk yang lain. Nah, krusial lah untuk di ruang seperti di ruang contoh. Oke, berarti kasus-kasus yang sudah seperti itu ya dok sampai dengan di anestesi ya. Jadi penting banget ya sebelum terjadi seperti itu sobat otak. Jadi memang kebersihan mulut, gigi dan mulut ya dokter Rizky ya. Itu sangat-sangat diperhatikan ya sobat otak untuk pasien-pasien Alzheimer, pasien lansia ya gitu khususnya memang di Alzheimer. Karena memang kemandirian mereka seperti tadi dokter Asnel katakan sudah terganggu ya kenapa disebut Alzheimer demensia seperti itu. Nah tadi dokter Asnel kan menyampaikan demensia banyak nih dok gitu. Nah selain Alzheimer mungkin apalagi sih dok mungkin bisa ini kan Ya. demensia tuh payungnya gitu ya. Jadi yang secara general ya namanya demensia dengan kemunduran kognitif dan ketergantungan terhadap orang lain ya, pengurangan kemandirian. Ya, tapi di lain penyebab ternyata bisa disebabkan karena tadi mungkin dokter Ahmed ya pasca stroke, ya jadi demensia vaskular, demensia pasca infeksi mungkin gitu ya. Terus kemudian ada beberapa tipe demensia lainnya, apakah ini bercampur dengan Parkinson, ya, penyakit Parkinson atau gangguan yang lainnya ya, tipenya ada Lewy body demensia, ada frontotemporal demensia ya. Jadi ini pembedaannya setelah kita menganamnesis ya, bertanya kepada pasien dan keluarga bagaimana sih riwayat penyakitnya dan tentunya pemeriksaan. Nah dari situ makanya diagnosis keluar ya. Jadi bukan melulu Alzheimer saja, tapi kita mesti melihat jangan-jangan ini tipe demensia yang tipe apa nih. Nah jadi pengobatannya, approach-nya justru tergantung diagnosis tersebut. Tapi untuk tata laksananya sendiri sebenarnya sama atau berbeda? Hampir sama. Ya. Pastinya dukungan keluarga. Ya, dan keluarga harus bisa tahu apa ini penyakitnya dan bagaimana bersikap terhadap pasiennya. Kemudian mungkin alat-alat bantu ya di rumah ya. Kalau tadi ada gangguan keseimbangan, apakah memang perlu alat bantu ya selagi berjalan atau memang rumah tuh ada pegangan-pegangan gitu ya yang bisa menstabilkan posisi pasiennya karena sebetulnya yang paling banyak karena dia gangguan visual spasial ya, dia tidak tuh nyaman ya untuk melihat tata ruang 2 dan 3 dimensi, seringnya jatuh pasiennya apalagi dengan gangguan keseimbangan. Ya itu beririsan dengan Dr. Anet tuh ya. Jadi sebetulnya dia
Iya, apa gangguan karena- keseimbangan ya, dan kekurang carean dari caregiver biasanya ya, bahwa spot-spot tertentu yang membahayakan mungkin itu disingkirkan atau diberikan alat bantu di situ, itu jadi peran keluarga memang. Ya, kepatuhan minum obat, kemudian pelaporan untuk bisa menyampaikan ke dokter bagaimana sih respon kerja obat, respon baik atau efek samping gitu. Terus apa yang sudah dilakukan keluarga terhadap pasien. Jadi pasiennya juga udah diagnosis nih, terus udah ditinggal gitu aja. Ya, tidak ada mengajak untuk kegiatan, tidak ada terapi yang disarankan, kan memang di rumah ya. Jadi bersama keluarga untuk mengerjakan sesuatunya, mulai lakukan hobinya, punya keteraturan dalam kegiatan harian, ya melibatkan pasiennya dalam kegiatan rumah tangga. Jadi yang namanya terlibat kan nggak ngerjain 100% nih gitu. Jadi ya dilibatkan. Mungkin kalau dalam memasak, pasiennya dulu hobinya masak, ya kasih dia 5% aja misalnya, bagian apa, ngupasin, bukan ngupasin apa sih, motekin gitu ya, sayur misalnya. Ini prosesnya makan itu iya. bumbunya mungkin ya dok ya. Jadi terlibat, jadi dia juga berpikir kan, oh saya harus ngapain, oh ini bener nggak nih caranya motekinnya. Nah, walaupun mungkin apa yang dikerjakan tidak sempurna lagi. Memang ya sobat otak ya, bukan berarti orang demensia yang tidak bisa ya dok, yang mungkin sudah tidak bisa melakukan kegiatan, kita diamkan saja ya dok, justru malah itu mengalami kemunduran. Ya, Justru malah seperti itu harus kita rangkul, kita ajak untuk melakukan kegiatan. Jadi kegiatan apapun yang memang mereka sukai sebelumnya dok ya, seperti mungkin bermain musik ya dok ya, mungkin atau mungkin tadi memasak dan lain-lain. Nah ini yang tadi dokter Asna bilang, sering kali juga tuh orang dengan demensia atau mungkin lansia itu jatuh. Saya juga sering kali nih dokter Ranet nih, orang datang udah apa Alzheimer, kemudian lansia juga ya gitu, terus dia tidak bisa bicara, tahu-tahu apa datang ke kita sudah kontrol, jatuh nih dok, gitu bocor kepalanya. Nah, itu susah banget nih dok. Nah, itu gimana nih dok kalau maksudnya, maksud saya ya untuk menyiasati orang-orang seperti itu ya, tadi kan dokter Asnal juga bilang mungkin ada di rumah ada rel-rel khusus untuk pegangan, nah itu mungkin tipsnya buat orang lansia itu bagaimana nih dok, atau mungkin caregivernya seperti itu. Saya ada loh dok di politrauma, tiap bulan datang kepala bocor Ya Allah. karena jatuh terus gitu. Jadi padahal itu caregivernya udah 2. ini Iya. mas bocor tuh apa sih? Bagaimana itu? Apakah hanya kan Eh, awamnya bocor ya, bocor, tapi iya. ini pembuluh darah di kulit saja apa emang ada perdarahan Enggak, di ada otak? perdarahan juga di otak gitu. Hmm. Itu gimana ya? Saya juga caregivernya udah 2. Yang satu ini memang caregiver, yang satu cucunya gitu. Jadi kadang-kadang mereka, ya saya selalu mengedukasi ya, walaupun tiap bulan ada aja tuh, ada episode jatuh pasti. Itu kenapa tuh dok? Karena pasiennya kan dia lupa ya, dia merasa dia masih baik-baik aja gitu. Dan kebetulan dia pasca stroke, jadi mungkin jalannya tuh ya motoriknya nggak bagus gitu. Akhirnya dia goyang gitu ya dok ya. terus jatuh, terus ya cedera kepala, ya ada perdarahan luar. Dari sekian banyak perdarahan, ada juga pernah perdarahan dalam gitu, jadi subdural traumatik, subdural hemorrhage kan gitu. Ya paling kita mengedukasi caregiver kan mestinya ya gitu. Si caregivernya ini kalau misalkan mereka mau apa, misalkan mereka mau kamar mandi atau apa ya gantian gitu. Atau kalau misalkan caregivernya cuma satu ya mana nih ya, itu yang saya juga kadang suka bingung. Ya, Gitu. kita, Karena kalau memang kita nggak jatuh bisa, berulang, kan? iya, jatuh berulang gitu. Ya Betul. kalau bisa yang jaga lebih dari satu, tapi kan itu mungkin ada kendala juga, kendala yang lain gitu kan, gitu. Karena memang iya masalah goyang, masalah limbung ini adalah Sering lansia, ya. deket banget hubungannya gitu. Apalagi orang-orang yang Iya. pasca stroke, orang Ya, ini lebih demensia, Pasca stroke, demensia, gangguan keseimbangan Iya, gitu ini tuh. sering tuh ya, Itu betul. kita nggak mungkin edukasi pasiennya kan gitu. Jadi ya selalu kalau dapat kayak gitu, selalu yang saya edukasi pasti yang keluarganya atau caregivernya gitu.
Seringnya Mungkin. pasca stroke sih kalau aku dapetin, betul. Iya. Berarti ya berarti kan demensia vaskular ya, dia stroke dulu, pada perjalanan ke depannya terjadi kemunduran kognitif karena mungkin terjadi sumbatan atau pendarahan kan pada otak dan kelemahan anggota gerak nih. Jadi dan pasiennya juga gangguan kognitif, jadi dia lupa kalau dia itu udah kena stroke. Dan dengan kelemahan sebuah ya dok, denial. Saya bisa seperti betul, itu, ada sering juga. juga kayak gitu. Betul, kalau demensia vaskular gitu dia, saya pernah stroke kapan gitu, itu nggak bisa digerakin, terus dia mau loncat aja mau jatuh. Iya, sering banget. Jadi ada perdarahan, ya perdarahan di luar mungkin masih mending ya dok ya, perdarahan di dalam sampai di operasi dok waktu itu pasiennya. Enggak sih, karena cuma sedikit ya. Nah, beda juga sama lansia, misalkan lansia yang tidak demensia itu ya beda gitu. Dia masih ingat kan gitu, masih bisa diedukasi, terus masih lumayan ingat juga gitu. Tantangan luar biasa terbesar buat neurologis ya mungkin itu stroke, demensia, hemiparesis, gangguan keseimbangan. Itu tuh. Untuk Alzheimer sendiri, memang betul bahwa caregiver bukan hanya Berperan satu. penting, betul. Iya. Yang namanya caregiver itu bukan orang yang dibayar untuk mengopeni pasiennya, bukan. Jadi kita mesti klarifikasi. Yang namanya caregiver itu penting banget, itu bisa keluarga, bisa orang terdekat, orang yang mungkin ya dipekerjakan, atau siapanya dalam ruang lingkup keluarga atau keluarga lingkungan gitu ya. Jadi sebetulnya yang diperlukan pergantian, itu juga tantangan, karena yang kita approach ya memang caregivernya. Dan kalau enggak caregiver burden ya, dia cuma sendiri. Betul. Dan mengatasi pasien dengan gangguan Alzheimer yang kognitifnya terganggu, apalagi kalau disertai dengan gangguan perilaku ya. Itu juga bukan memberatkan caregivernya, tapi caregiver harus paham ini loh gejalanya. Ya, jadi harus bagaimana? Jadi burden kepada caregiver, jadi harus bergantian, harus punya me time juga tuh. Tadi kan dok ya, holistik gitu. Jadi memang pasien-pasien lansia dengan Alzheimer, gangguan keseimbangan, stroke, apalagi sudah keterbatasan kemandirian seperti tadi untuk kebersihan diri sendiri termasuk gigi, malas mandi, malas sampai banyak sekali karang gigi, kemudian bolong-bolong, udah maaf sampai busuk. Ya dok ya, pernah ya dok ya dapat seperti itu sampai harus di anestesi untuk ini. Nah itu memang sebuah otak memang tidak bisa untuk mengatasi atau menjaga pasien dengan demensia seperti ini hanya seorang diri. Ya kenapa? Karena kita ini manusia biasa, bagaimana ya dokter Asnel, dokter Anet, dokter Rizky. Ya kita perlu me time betul kata dokter Asnel. Karena kan kita juga perlu ke kamar mandi, untuk buang air, untuk makan, untuk sholat kalau yang muslim ya seperti itu, untuk yang lain-lainnya. Jadi memang secara realistis kita memang butuh minimal dua yang jaga. Bukan berarti dua itu harus kita menyewa orang ya dokter. Yang pasti pertama yang paling utama adalah keluarga. Kalau saya prefer keluarga. Betul, karena apa? Orang-orang tersebut juga pasti, ini saya masih punya keluarga ya, meskipun mungkin mereka tidak ngeh nih, ini keluarga saya, tapi ini ada nih yang ini saya. Nah itu jadi ketika betul kata dokter Ane, ketika yang satu mau ke kamar mandi, yang satu harus ngawasin nih, jangan terus dia ikutan juga main HP atau apa, betul. Karena kasihan ya, satu pasien ini sampai berkali-kali ya jatuh seperti itu tiap bulan, Masya Allah ya. Jadi kalau di geriatri atau lansia ada penilaian tuh. Iya, penilaian jatuh, berapa kali jatuh dalam sebulan. Karena ini indeks yang memang cukup baik kita follow up. Apa yang harus kita follow up dalam kesehariannya? Obat atau kesehariannya dengan caregiver, alat bantu di rumah, cek apa lagi nih gitu. Biasanya itu kalau di geriatri bagiannya dokter Anet gitu, gangguan keseimbangannya. lebih cerewet kali ya, mungkin maaf kalau misalnya mungkin kita para dokter lebih cerewet kepada keluarganya ya, karena memang sama caregivernya cerewet banget. Betul. Karena memang ya semua demi ke pasien sendiri ya gitu, menarik banget ya, apalagi sampai dengan seperti yang dokter Rizky katakan sampai di anestesi ya dok ya kayak gitu.
sampai nggak bisa tidur sakit gigi. Sampai Jadi nggak kalau di bisa bidang kita tidur. Alzheimer dengan tidak bisa tidur atau insomnia bukan dikasih obat tidurnya, tapi sebetulnya dicek dulu apa sih apa. penyebabnya seperti itu ya. Ya salah satunya betul ada gangguan gigi sehingga dia gelisah malam ya. Berarti solusinya ya treatment giginya justru. Ada ini nggak sih dok, saya jadi tertarik nih dok, mungkin ada apa alat khusus yang mungkin membuat tertarik gitu si pasien itu sehingga dia bisa menyikat gigi sendiri, mungkin ada, belum ada ya dok ya alat mungkin diciptakan, mungkin sikat giginya yang menarik atau mungkin Sikat gigi apa listrik kayak kan ada tinggal listrik. itu bisa nggak sikat gigi Bisa nggak sih dok pakai baterai itu ya? rekomendasi nggak dok kayak gitu, Heeh. karena maksudnya supaya si pasien itu misalnya ini sendiri, nah itu sambil pas dia ini bisa kita arahkan gitu dok, gimana dok menurut dok? Kalau menurut saya selama pasien itu masih bisa beradaptasi, masih bisa kooperatif, tidak perlu sampai yang motores. Karena ada momen-momen dia tidak terkontrol. Justru malah bisa memberikan trauma. Kalau kemarin istilahnya itu overbrushing. Kalau overbrushing ini malah memberikan dia kayak jadi kayak mencekung gitu di daerah sekitar akar giginya. Nah, yang harusnya kan makannya kan tadi kan bulu sikatnya itu yang lembut. Tujuannya itu yang kita buang di mulut ini kayak sisa-sisa makanan, debris-debris dari mulut. Takutnya kalau kita memberikan agak sedikit lebih kuat, maka bisa ditraumatik. Nah, misalnya di situ ada sudah terjadilah seperti retak atau lubang kecil malah jadi lebih lebar atau bahkan giginya bisa patah. Jadi memang malah justru tidak dianjurkan ya dok yang Malah saya tidak Manual lebih baik. manual lebih baik. Nah, kalau versi Alzheimer-nya sendiri pada saat dia berkegiatan seperti layak dulu gitu, itu kan kebiasaan yang sederhana yang kita tawarkan. Jadi itu melatih otak. Dia menggosok dengan cara yang benar. Tapi kalau dia, iya karena kan terlatih lagi untuk melakukan kegiatan yang sederhana. Itu salah satunya. Stimulasi ya dok. Jadi treatmentnya adalah kegiatan yang sederhana rumah. Jadi sederhana tuh termasuk kebersihan diri, salah satunya gigi, mulut, dan badan, berpakaian, makan gitu ya. Nah ini paling level sederhana yang memang harus kita libatin harian. Jadi nyambung juga. Kalau edukasinya, kalau misalnya sebagai treatment, kalau dia cuma hanya diem karena dia bingung mau ngapain, diarahkannya memang keluarga pasiennya membantu untuk gerakan yang seharusnya. Jadi betul ya, mungkin kalau diganti dengan motorized, jangan di situ aja gitu. Di situ terlalu makanya ada tas-tas. Iya juga sih bener ya. Yang paling sering sebenarnya kasus yang untuk lansia khususnya Alzheimer tuh penyakit gigi dan mulutnya apa sih dok yang paling sering? Yang paling umum itu udah pasti karang gigi. Karang gigi. Jadi kalau menurut saya ya, karena kan meskipun memang dianjurkan dilatih untuk pasien Alzheimer yang membersihkan sendiri, tapi kalau tidak ada bantuan, tidak ada bantuan membersihkan dari pihak keluarga, itu sering terlihat karang gigi yang lebih ekstra. Nah, kalau karang gigi ini sudah sampai ekstra, infeksinya sudah intens, giginya itu mubal atau goyang. Nah, pada saat dia memakai bermunyahan dan itu tidak maksimal, beberapa gigi mungkin pas, dan ada beberapa gigi yang karena tidak balance gigitannya itu, nanti gigi itu retak. Kalau sudah sampai ada daerah infeksius, itu umumnya ada beberapa gigi yang sudah berubah sampai berubah. Jadi meskipun pasien ini direkomendasikan seperti kata dokter tadi, saya tetap merekomendasikan keluarga tetap mengambil alih setelah itu. Jadi diawasi. Karena kalau sampai giginya ini sudah habis atau berkurang, pengunyahan pun tidak maksimal, makanan yang masuk juga nggak maksimal, ya berkurang dengan kesehatan. Ya, memang holistik sekali ya dok. Itu yang gigi copot itu tertelan atau bagaimana selanjutnya dok? Nah, jadi kan sudah sampai kan mobility ini kan ada grade-nya. Umumnya pasiennya itu sudah sampai mobility 3. Yang banget. Jadi pada saat dia tidak sadar, kan dia sikatnya karena lupa dia satu sisi.
Itu tadi yang dokter Iya, di situ nggak terus. paham harus bersikap bagaimana, bingung, ya bisanya di sini sini aja yang sini enggak. Itu sering sih, bener. Jadi terus itu Goyang. karena tenaganya mungkin berlebih, itu lepas. Oh, oke. Lepas dengan sendirinya. Ya ampun. Pengawasan keluarga. Betul, betul. Jadi tetap apa dianjurkan sendiri untuk membantu apa namanya meningkatkan aktivitasnya dia, cuman memang tetap diawasi oleh keluarga ya dok ya. Jadi misalnya dia bisa di sini, tapi nanti kalau misalnya memang kok kelihatannya di sini terus ya mungkin dipindahkan ke sini. Ya dengan catatan pastinya pasiennya kooperatif ya dokter. Kalau itu tidak kooperatif, nah ini kalau tidak kooperatif apakah kita harus berikan obat dulu baru kita melakukan biarkan mereka melakukan kegiatan langsung gimana nih dok? Maksudnya supaya dia tidak marah-marah atau supaya dia kooperatif gimana? Demensia Alzheimer sendiri ini kan memang seringnya juga bisa dengan gangguan perilaku ya, salah satunya itu. Sering dok ya. Betul, sering kita dapatkan. Jadi kita lihat dulu ya, apakah gangguan perilakunya karena apa. Kalau saya sih, walaupun ada obat semacam penenang atau obat untuk mengelola perilakunya, obat demensia sendiri juga mengelola gangguan kognitif dan perilakunya ya sebetulnya tanpa obat tambahan lainnya. Tapi dari obat-obatan tersebut kita mesti review lagi ya, ada efek samping nggak sih pada pasiennya yang buruk justru. Nah, untuk menelaah itu sebetulnya gangguan perilakunya karena apa? Kayak tadi, mungkin dia nggak mau sikat gigi karena nggak sama keluarganya. Dia nyamannya sama, tadi kan dicarikan yang senyaman mungkin dari kondisi dan orangnya. Ya, mungkin dia harus ditemenin sama yang si A, kalau yang sama si B dia nggak mau. Nah, itu yang mesti dicari gitu. Jadi bukan apa-apa, oh ini harus kasih obat gitu. Bisa apa-apain ya. Hati-hati dengan penenang yang terlalu banyak atau yang dosis yang tidak pas ya untuk pasien. Pasiennya jadi hanya diam saja, justru atau malah cenderung tidur, lah terus kapan melakukan aktivitasnya kan yang memang kita harus edukasi untuk beraktivitas tadi gitu. Ya, jadi ini susah gampang ya, mesti dicari tahu nggak nyamannya apa sehingga dia kok terjadi gangguan perilaku, apalagi yang agitasi ya, marah, melempar barang, tidak mau disentuh sama sekali, boro-boro disuruh sikat gigi ya diajak kamar mandi dia nggak mau gitu kan ya. Jadi ya yang kayak gini ini kita harus telaah. Oh ternyata gangguan komunikasi kita ya merasa komunikasi kita udah benar, tapi ternyata kita menyuruh pasiennya dan pasiennya nggak mau, dia harusnya diajak. Nah, kuncinya itu diajak dengan kalimat yang baik, tidak menjudge ya pasiennya. Nah, terus ya harus sama-sama ngikut gitu dengan kalimat yang baik. Jadi cara pengajakan kita udah benar belum tata bahasa kita. Kemudian ya untuk gestur kita bagaimana untuk bisa mengajak dia melakukan kegiatan itu. Ya kalau kitanya juga sepertinya nyuruh dia nggak akan mau. Dia harus nyaman dengan orang yang mana, dengan kegiatan apa, itu kita harus sensitif ke arah situ. Kalau semuanya nyaman-nyaman aja dan semuanya juga kayaknya terorganisir dengan baik nih, satu tim dengan caregivernya, seringnya gangguan perilaku itu juga nggak muncul kok. Atau mungkin minimal ya dok. Dan kita bisa minimalisir gitu. Jadi memang prinsipnya itu kita mengajak ya sobat ya. Jadi bukan pasien Alzheimer, ayo olahraga misalnya ya, ayo sikat gigi, tapi dia nyuruh sendiri. Nah, yang menyuruh adalah dia duduk-duduk. Pasti apa seperti itu kan enak aja nyuruh-nyuruh saya. Kalau dia bisa bicara mungkin seperti itu, enggak seperti itu ya sobat otaknya. Jadi kita mengajak, yuk bapak ya, atau misalnya yuk ibu, yuk kita ini, atau mungkin tadi ya dokter Rizky ada susah untuk sikat gigi. Ini sikat gigi saya, jadi dia kita ajarkan bareng-bareng yuk kita sikat gigi. Nah, ketika dia udah mulai ini tadi dokter Rizky, ya ayo kita arahkan ininya, mungkin salah nih itu terus ya biar dia semuanya tersikat dengan baik. Nah, ini memang prinsipnya adalah memang mengajak ya dokter Asnel ya. Seperti yang tadi mungkin dia masak, ayo kita ajak untuk dia masak walaupun bukan di dalam di pas kompornya ya dok ya.
Terus kemudian untuk gangguan keseimbangan, mungkin kita latihan jalan ya. Untuk gangguan keseimbangan sendiri dari Dokter Ranet, ini kan yang tadi dok saya penasaran yang pasien tiap bulan datang dengan cedera seperti itu, kan obat untuk apa? Untuk vertigo berarti kan diberikan. Itu aman nggak sih dok untuk diberikan terus itu mungkin? Enggak sih, jadi kalau obat vertigo itu kan dia bersifatnya vestibular supresan ya. Jadi biasanya dipakai kalau memang ada keluhan muncul gitu, kayak seperti pusing berputar hebat atau goyang hebat gitu. Cuma kalau misalkan untuk latihan, untuk gangguan keseimbangan apa, itu saya lebih sering menitik beratkan untuk latihan keseimbangan, latihan berjalan, latihan kekuatan otot kaki, otot tungkai gitu. Dengan ada bar gitu, terus udah gitu dia jinjit berdiri gitu, lebih ke situ. Tapi kalau misalkan obat vertigo tuh memang tidak kita berikan dalam waktu jangka panjang gitu, Bukan buat seumur bukan. hidup ya, Jadi ya. seperti on demand aja kalau butuh, kalau memang muncul vertigonya berat diberikan, tapi kalau enggak ya alangkah baiknya kan kalau misalkan lebih ke arah fisioterapi ya, rehabilitasi, latihan keseimbangan seperti itu mungkin ya. Jadi lebih diedukasi terhadap fisioterapinya ya dok ya gitu, bukan terhadap obatnya, Latihan berjalan seperti itu. Kecuali memang mungkin obat untuk struknya kalau dia ada seperti itu. Kalau untuk obat Alzheimer sendiri berarti seumur hidup ya dokter Asnef? Gimana dok? Aman ya dok ya? Ya, aman ya, tapi pastinya dengan pengawasan laboratorium ya, efek samping dari dokter. Nah, tujuan obat-obatan tersebut jangka panjang ini kan sebetulnya untuk menunda tadi ya progresivitas penyakit. Baik ya. Ya berarti itu ya sobat otak. Jadi kalau untuk gangguan keseimbangan itu memang bukan obat yang rutin digunakan ya dokter Ratnet ya. Jadi memang hanya untuk simptomatik atau mungkin mengurangi gejala. Selebihnya adalah kita cari tahu penyebabnya pastinya, kemudian untuk latihan atau fisioterapis tersebut. Untuk obat Alzheimer sendiri memang dikarenakan prinsipnya adalah mengurangi ya dok ya progresivitas ya dok ya. Jadi memang itu digunakan seumur hidup, tapi dengan pemantauan ketat pastinya dengan dokter, bukan untuk dikonsumsi tanpa pengawasan dokter ya dok ya. Oke, mungkin dari Sobat Otak ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari Instagram atau YouTube, boleh nanti akan kami jawab ya. Kemudian, oke, ini menarik sekali ya topik hari ini ya gitu. Jadi memang seputar Alzheimer, seputar bukan hanya Alzheimer ya, seputar memang lansia dengan gangguan-gangguannya, termasuk gangguan kognitif yang paling sering ya, gangguan kognitif yang paling sering penyebabnya adalah demensia Alzheimer dengan gangguan keseimbangan, kegangguan kemandirian. Jadi bersihan gigi dan mulutnya yang jadi pusatnya adalah juga bermasalah. Nah, dan ini untuk yang terakhir ya dari Dokter Asnel ada pesan atau ininya sedikit take home message lah istilahnya, atau mungkin ada edukasi tertentu dari dokter. Ini karena dalam rangka Hari Alzheimer sedunia ya tanggal 21 September. Jadi terima kasih sudah ada talk show ini, dan memang kita melibatkan yang berdekatan ya, gangguan keseimbangan atau bisa vertigo dan kebersihan gigi di sini ya. Jadi nah tagline yang disampaikan pada tahun 2025 ini adalah as about dementia, as about Alzheimer. Jadi justru ditekankan yuk bertanya ya sebanyak-banyaknya ke kita, mungkin ya sebagai neurolog kita bisa jawab nih ya, karena sebetulnya demensia ini kita harus cari tahu gejalanya seperti apa, tadi sudah disampaikan. Kemudian sensitivitas untuk deteksi dini. Makin cepat kita deteksi, makin cepat melakukan pemeriksaan, makin cepat kita ada intervensi pada pasiennya, kemunduran itu kita bisa cegah ya, jadi menunda perburukannya lebih lanjut. Ya, jadi dengan bertanya ke kita neurolog ya tentang demensia, apa itu dengan Alzheimer, berarti awareness kita terhadap penyakit Alzheimer sudah cukup tinggi ya. Ini bukan untuk keluarga kita saja, tapi untuk orang terdekat atau lingkungan kita.
Mungkin itu sesuai dengan tagline. Dan kalau tagline dari Pokja ya, neurobehavior dan Perdosmi sendiri, karena ini adalah peran otak ya, terutama untuk berpikir. Jadi dan ini sudah digaungkan ya. Jadi otak sehat, negara kuat. Ya, jadi mari kita pakai ya otak kita sebaik-baiknya, karena makin kita pakai, kita makin mempertahankan fungsinya. Ya, tentunya dengan deteksi dini adanya kemunduran terhadap fungsi kognitif tersebut sebagai usaha untuk mempertahankan kesehatan. Mungkin itu. Menarik sekali, terima kasih Dokter Rasnel. Mungkin dari Dokter Anet, dari bidang gangguan keseimbangan pada lansia, mungkin ada tips atau take home message bagi sobat otak sekalian. Ya, mungkin kalau jika kita ada keluarga, terutama ya anggota keluarga yang lansia dengan demensia, khususnya demensia Alzheimer atau apapun, untuk keluarga saya berharap lebih berpartisipasi, lebih care, tuh, karena rentan banget ya, sangat rentan pada lansia ini, khususnya terjadi gangguan-gangguan keseimbangan. Jadi mungkin kita harus lebih memperhatikan gitu. Oh, mau jalan nih, mau jalan kemana, ke masjid, atau mungkin kita temenin gitu, atau kita liatin gitu. Karena kan kadang-kadang mereka masih pengen jalan ke masjid ini, pengen, iya, memang harus, jangan diem aja di rumah gitu. Tapi kita sebagai anak, mungkin ya anak, cucu, keluarga gitu, lebih harus, menurut saya sih lebih harus diperhatikan atau harus lebih care lah gitu. Bahwa mungkin si ibu atau si bapak mungkin tidak segagah dulu lagi gitu. Jadi harus ada supervisi menurut saya sih gitu, ditemenin gitu. Jadi menghindarkan resiko-resiko jatuh gitu, menghindarkan resiko-resiko jatuh karena mungkin dia tidak stabil atau Si Dokter Ranet untuk kata-kata terakhirnya. kata-kata Mungkin mutiara. betul sekali. Kan Dokter Gigi Rizky ini yang paling menarik di bidang gigi. Banyak sekali soalnya pasien-pasien kita ya dok. Silakan dok. Nah, kalau untuk dari ya mungkin take home message-nya itu dukungan keluarga itu merupakan hal yang paling krusial lah selama keluarga atau caregiver-nya harus proaktif. Kedua, kalau ada masalah-masalah di gigi itu jangan diabaikan, karena itu dapat mengganggu kesehatan si pasien ini sendiri. Jangan diabaikan masalah kesehatan gigi. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Ini satu permintaan Dokter Rati sebagai moderator. Setelah acara ditutup, nanti mungkin operator akan menampilkan Ada slide yang mungkin satu slide yang sudah mewakili semuanya tentang demensia dan demensia Alzheimer. Mungkin bisa penting ya buat sobat otak semua. Dan bagaimana sih bisa mendapatkan fasilitas terbaik untuk pemeriksaan demensia Alzheimer. Sambil ditampilkan izin ya, mungkin sambil menunggu ya. Jadi kita juga perlu mengetahui ya, jadi bahwa lebih dari 55 juta orang ya Dokter Rasnel ya di dunia ini hidup dengan demensia. Nah, setiap 3 detiknya ada 1 orang di dunia yang terdiagnosis ya dengan demensia. Nah, diperkirakan jumlah penderita itu akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2050. Nah, itu makanya perlunya awareness terhadap penyakit-penyakit degeneratif khususnya kognitif demensia ya, seperti itu. Mungkin izin slide-nya kalau bisa ditampilkan boleh biar sobat otaknya bisa melihat semuanya. Terakhir setelah ditutup aja nggak apa-apa. Oh baik, baik. Lagi nanti sambil ditutup aja, sambil sobat otak melihat semuanya ya. Jadi memang untuk akhir dari acara ini, terima kasih atas ketersediaan dari narasumber Dr. Asnelia, Dr. Ane, Dr. Gigi Rizky untuk telah hadir di acara kita di siang hari ini dalam rangka Hari Alzheimer dan Hari Gigi Kesehatan Gigi Nasional yang juga. Nah, kemudian saya sebagai moderator Dr. Ati Puspa Spesialis Neurologi juga akan
meminta maaf kalau memang kami ada mungkin kesalahan atau kehilafan, kekurangan. Dan pada siang hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rati. Sama-sama, terima kasih dokter. Semuanya. Silakan ditampilkan. Silakan ditampilkan. Mari kita lihat sama-sama. Oke, ini merupakan flyer dari Pokja kita ya, dari Neurobehavior. Memang ini hari Alzheimer sedunia pada tanggal 21 September 2025. Hari ini memang masih tanggal 18 ya, jadi memang kita dalam rangka itu sebelum memang acara itu kita sudah menampilkan ini tadi seperti Dokter Anda sudah sebutkan bahwa memang topik untuk tahun ini adalah Ask About Dementia. Jadi jangan ragu untuk menanyakan kepada neurologi kita gitu, neurologi kalian apa sih penyakit tersebut, bagaimana sih, apakah memang betul kita menderita demensia atau tidak. Apa itu demensia dan Alzheimer seperti itu. Jadi memang betul-betul harus kenali, pahami, dan peduli demensia. Ya, mungkin bisa sambil dibaca sendiri ya yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.